Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar Bu Pena, tema 8 peristiwa alam. Subtema 2, kemarau. Pembelajaran 1 yaitu menuliskan kalimat pujian. Di Indonesia terdapat 2 musim. Salah satunya adalah musim kemarau. Saat musim kemarau, matahari bersinar terang, udara terasa hangat. Musim kemarau membuat persediaan air berkurang. Tanah pun menjadi kering. Di sini ada percakapan antara Komang dan Fitri. Walaupun persediaan air berkurang, Komang tetap ingat untuk menyiram tanamannya. Kata Fitri, "Wah, kamu memang rajin sekali, Komang. Kamu tetap menyiram tanamanmu." Lalu Komang menjawab, "Terima kasih, Fitri. Tanaman harus disiram setiap hari agar tidak layu dan mati." Pada percakapan tersebut terdapat kalimat pujian. Kalimat pujian tersebut diberikan Fitri untuk Komang. Ingat kembali tentang kalimat pujian. Kalimat pujian adalah kalimat yang menyatakan kekaguman atau penghargaan terhadap seseorang. Selanjutnya menjelaskan aturan menghemat air. Pada musim kemarau, hujan jarang turun. Hal ini menyebabkan sumber air mulai kering. Persediaan air bersih pun mulai berkurang. Oleh karena itu, kita harus menghemat penggunaan air bersih. Berikut beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk menghemat air bersih. Yang pertama, yaitu menggunakan air secukupnya saat mandi. Yang kedua, yaitu menutup keran saat sedang menyikat gigi. Gambar ketiga, menggunakan air bekas cucian beras untuk menyiram tanaman. Dan gambar yang keempat, tidak membiarkan air keran terbuang. Selanjutnya, memperagakan gerak anggota tubuh melalui tarian. Menari adalah kegiatan menggerakkan anggota tubuh dengan diiringi lagu yang sesuai. Gerakan tari ada bermacam-macam. Contoh gerakan-gerakan tari adalah yang pertama, gerak melambaikan tangan, yang kedua, gerak melompat, yang ketiga, gerak memutar badan. Gerak tubuh tersebut dapat digabungkan menjadi sebuah gerak tari. Gerak tari dapat dilakukan secara cepat, sedang, atau lambat. Gerakan-gerakan tersebut disesuaikan dengan cepat lambatnya irama lagu. Selanjutnya, pembelajaran 2 yaitu menuliskan tanggapan dari kalimat pujian. Pada musim kemarau, matahari bersinar terang. Panas matahari dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Salah satunya adalah untuk mengeringkan pakaian. Mita membantu ibu menjemur pakaian. Di sini ada percakapan antara ibu dan Mita. Kata ibu, "Ibu senang sekali melihatmu rajin membantu ibu. Kamu memang anak yang baik, Mita." Lalu Mita menjawab, "Terima kasih, Ibu. Aku berjanji untuk selalu membantu ibu selama aku mampu." Di sini Mita menanggapi pujian yang diberikan ibu dengan cara mengucapkan terima kasih. Pada percakapan
tersebut terdapat kalimat pujian yang diberikan ibu kepada Mita. Kalimat pujian tersebut diucapkan ibu untuk memberikan penghargaan atas sikap Mita. Pujian tersebut membuat Mita lebih bersemangat membantu ibunya. Selanjutnya, pembelajaran 3 yaitu menggunakan kalimat pujian dalam percakapan. Di sini ada percakapan antara Jonas dan Dedi. Kata Jonas, "Hai Dedi, apa yang sedang kamu lakukan?" Lalu Dedi menjawab, "Aku sedang membuat layang-layang bersama ayah. Cuaca saat ini sangat tepat untuk bermain layang-layang." Jonas menjawab lagi, "Wah, asyik sekali, Dedi. Apakah layang-layang yang sudah jadi itu buatanmu?" "Bagus sekali layang-layang itu." Lalu Dedi menjawab, "Terima kasih atas pujianmu, Jonas. Iya, itu layang-layang buatanku dibantu ayah. Apakah kamu mau ikut membuat layang-layang?" Lalu Jonas menjawab, "Tentu saja, Dedi." Pada percakapan sebelumnya terdapat kalimat pujian, yaitu Jonas memberi pujian kepada Dedi, Jonas memuji layang-layang buatan Dedi, Dedi merasa senang atas pujian yang diberikan Jonas. Dedi mengucapkan terima kasih kepada Jonas. Selanjutnya, mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kamu dapat mengukur berat benda dengan satuan tak baku. Kamu dapat menggunakan benda-benda kecil yang ada di sekitar sebagai satuan berat. Contohnya, berat botol digambar sama dengan 5 buku tulis. Berat buku sama dengan 7 kelereng. Selanjutnya menjelaskan aturan menghemat air. Di rumah Jonas terdapat aturan. Salah satunya adalah aturan dalam menghemat air. Saat musim kemarau, sumber air di rumah Jonas mulai mengering. Orang tua Jonas membuat aturan penghematan air. Ketersediaan air bersih harus selalu tercukupi. Oleh karena itu, keluarga Jonas membuat aturan. Aturan tersebut harus dipatuhi oleh semua anggota keluarganya. Berikut adalah beberapa aturan penghematan air yang dibuat oleh orang tua Jonas. Yang pertama, menutup keran saat tidak digunakan. Yang kedua, tidak membiarkan air keran terus mengalir saat menyikat gigi atau mencuci tangan. Yang ketiga, menggunakan air bekas mencuci beras untuk menyiram tanaman. Yang keempat, memandikan hewan peliharaan di pekarangan rumah yang berumput. Selanjutnya, pembelajaran 4 yaitu menuliskan kalimat pujian dan kalimat ajakan. Saat memberi pujian, sebaiknya ucapkan dengan tulus. Saat mendapat pujian, ucapkanlah terima kasih. Sini ada percakapan antara Mei dan ibu. Kata Mei, "Apakah ibu akan memasak nasi pagi ini?" Lalu ibu menjawab, "Tentu saja Mei, ada apa?" Lalu Mei menjawab lagi, "Aku memerlukan air bekas mencuci beras, Bu. Airnya akan kugunakan untuk menyiram tanaman." Lalu ibu menjawab, "Wah, kamu memang pintar, Mei. Kamu selalu ingat untuk menghemat air bersih." Lalu Mei menjawab lagi, "Terima kasih, Bu. Tentu saja aku selalu ingat. Menghemat air merupakan kewajiban kita semua." Lalu ibu menjawab lagi, "Kalau begitu, ayo kita ke dapur sekarang. Ibu akan mengajarimu cara memasak nasi. Setelah itu, kita bisa menyiram tanaman bersama-sama." Dan Mei menjawab lagi, "Mari, Bu. Aku senang sekali bisa belajar memasak nasi." Selanjutnya, pada percakapan sebelumnya terdapat kalimat pujian. Ibu memuji Mei yang selalu menghemat air bersih. Mei merasa senang mendapat pujian.
Mei berterima kasih atas pujian yang diberikan ibu. Selain berisi kalimat pujian, pada percakapan sebelumnya juga terdapat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan seseorang untuk melakukan sesuatu, contohnya dengan kata mari atau ayo. Selanjutnya, memadukan gerakan menjadi sebuah tarian. Setiap hewan bergerak dengan cara berbeda. Ada yang melompat, terbang, atau berlari. Gerakan-gerakan hewan tersebut dapat kita tiru dan dibuat menjadi sebuah tarian yang indah. Selanjutnya, membuat kalimat ajakan. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri tanda seru. Berikut beberapa contoh kalimat ajakan, yaitu yang pertama, mari kita menghemat penggunaan air bersih. Contoh yang kedua, ayo kita bermain layang-layang. Contoh yang ketiga, ayolah ikut bermain bersama kami. Selanjutnya, membandingkan dan mengurutkan berat benda dengan satuan tak baku. Benda-benda yang telah diukur beratnya dapat dibandingkan dan diurutkan. Gunakan satuan tak baku yang sama. Misalnya, berat sendok sama dengan 4 kelereng, berat buku sama dengan 7 kelereng, berat gunting sama dengan 6 kelereng. Gunting lebih berat dari sendok, gunting lebih ringan dari buku, benda yang paling berat adalah buku, benda yang paling ringan adalah sendok. Urutan benda dari yang paling berat adalah buku, gunting, dan sendok. Kalian bisa perhatikan di PowerPoint ya. Selanjutnya, pembelajaran 6 yaitu membuat kalimat ajakan sesuai gambar. Kalimat ajakan adalah kalimat yang bertujuan mengajak orang lain melakukan sesuatu. Tadi sudah dijelaskan, kalimat ajakan biasanya ditandai oleh kata ayo, ayolah, mari, marilah, atau hendaknya. Kalimat ajakan diakhiri tanda seru. Contoh kalimat ajakan yang dapat kita buat berdasarkan gambar berikut yaitu, kalian bisa lihat gambarnya di PowerPoint ya. Yang pertama, contohnya, ayo kita siram semua tanaman agar tidak layu. Yang kedua, mari kita membantu ibu menyiram tanaman di pekarangan. Yang ketiga, ayo kita sayangi tanaman dengan cara menyiramnya dengan rutin. Selanjutnya, menggunakan alat ukur berat tak baku. Alat untuk mengukur berat benda adalah timbangan. Kita dapat membuat timbangan sederhana. Timbangan dapat dibuat dari benda-benda di sekitar. Timbangan seperti gambar di atas, seperti gambar di PowerPoint, dapat digunakan untuk mengukur berat benda. Benda yang akan ditimbang diletakkan di satu sisi. Satuan beratnya diletakkan di sisi lainnya. Kalian bisa lihat gambar di PowerPoint ya. Ingatlah, jika akan membandingkan berat benda, gunakan satuan tak baku yang sama. Selanjutnya, menjelaskan aturan menghemat air bersih di sekolah. Pada musim kemarau, persediaan air berkurang. Tidak hanya persediaan air di rumah, tetapi juga di sekolah. Oleh karena itu, penggunaan air bersih harus dihemat. Beberapa cara untuk menghemat air bersih di sekolah antara lain yaitu gambar yang pertama,
hemat air saat mencuci tangan. Gambar yang kedua, hemat air saat menggunakan toilet sekolah. Dan gambar yang ketiga, hemat air saat menyiram tanaman di pekarangan sekolah. Alhamdulillah pembelajaran hari ini kita selesai. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tetap semangat belajar di rumah, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.